Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat arsip, senang sekali saya Eka kembali menjumpai sahabat arsip dalam Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Seperti biasa, Podbas kita menghadirkan narasumber yang akan memberikan pandangan-pandangan dan perspektif baru, terutama untuk berbagi cerita mereka mengenai kebencanaan dan juga kearsipan. Nah, bersama dengan saya sudah hadir Bapak Surya Chandra Nasution selaku Ketua Markas Palang Merah. Kepala Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Chandra, Pak Surya, saya panggilnya Pak Chandra. Bebas, Pak Chandra boleh. Iya, Pak Chandra gimana kabarnya baik, di hari ini? Baik, alhamdulillah ya, baik ya. Nah Pak, ini kalau tadi kita sudah sedikit berbicara bahwa ini adalah tahun terakhir Bapak untuk menjadi Kepala Markas ya, Kepala Markas PMI Provinsi Aceh. Berarti ini menjadi momen yang sangat penting untuk Bapak sebelum mengakhiri jabatan Kepala Markas. Tapi sebelum kita jauh berbicara mengenai itu, Bapak, mungkin kami pengen tahu lebih jauh nih, seperti apa Bapak awal sekali menjadi Kepala Markas ya, Kepala Markas PMI, mungkin lebih awal mula Bapak bergabung di PMI itu tahun berapa? Saya bergabung di PMI, perkenalkan sebelumnya nama saya Surya Chandra Nasution, saya dari Medan, cuma bekerja di sini jadi naturalisasi lah, pemain naturalisasi di Aceh. Saya bergabung di PMI Bu pada tahun 94, itu bergabung di Palang Merah Remaja di SMA. Setelah itu 2007 saya bergabung melanjutkan ke Korps Sukarelanya di PMI Kota Banda Aceh sampai dengan 2004. 2004 terjadinya tsunami, kami beberapa orang relawan di sini melamar atau mendaftarkan diri menjadi staf PMI Aceh. Alhamdulillah kita keterima dan 2005 sampai 2010 itu saya di divisi relawan sebagai kepala divisi relawan. 2010-2012 saya dipindah ke Badan Diklat. Nah, ke Badan Diklat 2013 sampai dengan 2019 saya kembali lagi ke divisi organisasi. 2020 sampai dengan sekarang saya dipercayakan menjadi Kepala Markas PMI Provinsi Aceh. Jadi udah dari tahun 94 sampai sekarang itu 20 tahun lebih ya. Dimulai dari menjadi relawan. Relawan di sekolah di tingkat remaja, setelah itu sampai sekarang sudah menjadi stafnya. Dedikasi di kemanusiaan itu cukup besar ya di jiwa Pak Chandra nih. Oh ya, kalau misalnya itu saya dedikasi sangat Bu, nggak bisa dikatakan lagi. Tahun 2000 itu saya pernah 2 malam 3 hari di pedalaman Perla yang Ferry Santoro dan Ersa Siregar. Nah, itu di saat konflik kan. Jadi kita turun ke situ untuk mengobati mereka. Itu dia. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai Palang Merah Indonesia ini, sahabat arsip, ini merupakan lembaga sosial kemanusiaan ya Pak? Lembaga sosial kemanusiaan. Netral. Mandiri. Ini yang menjadi lembaga sosial kemanusiaan di Indonesia. Di Indonesia. Karena kalau secara internasional itu kita punya seperti ICRC, IFRC, dan setiap negara hanya memiliki satu perhimpunan nasional. Nah, di Indonesia hanya Palang Merah Indonesia yang diakui dunia untuk menjadi perhimpunan nasional. International Federation Red Cross. Kemanusiaan. Nah, baik. Itu dia. Nah Pak, kita kan pengen tahu nih seperti apa, karena saat tsunami tahun 2004, pada tsunami 26 Desember 2004, itu kita mendapatkan story yang sangat sangat menyentuh juga, bagaimana PMI ini menjadi salah satu lembaga kemanusiaan dalam negeri gitu ya, yang memang langsung turun ke Aceh. Itu saat itu memang diceritakan bahwa Pak Mar'i selaku Ketua PMI saat itu yang langsung kalau tidak salah di hari kedua sudah berada di Aceh. Pak, mungkin bisa kita mulai dari situ dulu Pak.
Seperti apa cerita PMI ini saat penanganan tsunami Aceh? Kalau penanganan tsunami Aceh, karena kita sudah terbiasa dengan penanganan konflik, habis itu bencana, baik banjir, kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, itu kan di saat sebelum tsunami kan itu sudah terjadi. Iya. Jadi kita memang sudah ada protapnya untuk melakukan penanganan karena PMI ini kan mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat kecamatan ada. Nah, jadi dia berjenjang, sistem komandonya berjenjang. Nah, 2004 lalu saya itu memang ada undangan ke Jakarta untuk ikuti pelatihan tim khusus. Dan saya salah satu korban juga, jadi orang tua, ibu, sama adik yang sampai dengan saat ini tidak ketemu. Nah, kena korban tsunami di hari Minggu kan, di hari Minggu itu jam 8 pagi itu orang tuh masih di rumah gitu. Jadi karena saya sudah keluar dari rumah, ya alhamdulillah sampai saat ini masih ada. Tapi kalau misalnya saya juga masih di rumah ya enggak. Karena waktu itu tinggalnya di Pelangkahan. Di Pelangkahan Kedah di dalam. Nah, jadi itu kan dah memang hampir pusatnya lah di situ. Itu yang terdampak sangat dan sampai sekarang belum ketemu. Tapi ya namanya ajal kan nggak tahu kita seperti apa. Jadi 2004 itu hari Minggu, seminggu setelah tsunami itu baru kita berkantor di posko PMI di Toyota, Lungbata. Awalnya kan di Pendopo nih semua, 3 hari. Setelah itu karena rame kali, kita pindah khusus PMI-nya di posko Lungbata. Nah, barulah berdatangan bantuan-bantuan dari baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi PMI pusat itu mengerahkan sekitar ada 5.000 relawan, tapi bertahap. Nah, jadi kan penugasan relawan ini nih tidak langsung sebulan tidak, tapi 2 minggu sekali mereka. Di rocker, di upload, ya, karena kalau misalnya relawan sampai dengan sebulan, itu nanti bisa kejiwaannya terganggu seperti itu. Jadi 2 minggu sekali rocker, 2 minggu sekali rocker. Makanya Pak Mari saat itu bekerja sama dengan maskapai penerbangan, apalah namanya itu, dia itu mengatakan setiap 2 minggu sekali relawan akan bertukar, kecuali di Aceh. Kalau di Aceh pun dikasih juga istirahat kita. Nah, seperti itu dia, Bu. Sampai dengan 2007 lah. 2007 baru sudah masuk ke tahap rehabilitasi ya, rehabilitasi. Tapi di awal-awalnya itu banyak relawan-relawan baik dalam negeri maupun luar negeri itu untuk melakukan evakuasi. Evakuasi dan setiap harinya itu selalu ada. Selalu ada mayat-mayat yang memang kita harus dievakuasi. Nah, awalnya itu kenapa PMI itu nampak besar? Mayat-mayat yang dari Banda Aceh itu kan ditaruhnya di Simpang Lambaru. Pas di depan markas PMI Kabupaten Aceh Besar. Saat itu makanya lah muncullah PMI. Nampaknya itu PMI karena di Kabupaten Aceh Besar tempatnya di Lambaru Bundaran. Disitulah mayat-mayat itu ditaruh sampai dengan mencari tempat untuk penguburannya. Awal penguburannya yang ada di Siron. Setelah itu baru di Lampenurut karena Siron penuh. Nah, setelah dari karena banyak kali menumpuk mayat di Aceh Besar baru dipindahkan ke kuburan massal. Seperti itu. Itu nampaknya PMI. Awalnya PMI sebelum tsunami pun PMI sudah nampak. Iya, betul. Sudah bekerja lah kita kan. Iya, Pak. Nah, sudah bekerja seperti itu. Karena memang kalau kita membahas soal PMI ini kan memang kayak tadi juga kita sudah cerita sebelumnya, Pak, memang tidak hanya saat bencana alam tsunami, tapi memang penanggulangan saat bencana sosial, konflik, ya, benar. Kita juga punya sejarah panjang konflik di Aceh, PMI juga terlibat perannya sangat besar di situ ya Pak ya. Mungkin sedikit saja mungkin kita flashback sebelum ke masa tsunami ini, peran PMI itu di Aceh nih khususnya sebesar apa sih Pak? Sampai akhirnya di tsunami 2004 juga ada peran yang besar di situ. Ya. Jadi di saat konflik itu kan yang berperan itu PMI untuk mengambil jenazah. Karena markas itu kan cuma 3. Markas TNI, markas Polri, markas PMI. Yang itu 24 jam. Jadi kita di saat ada konflik, baik konflik antara TNI sama Gerakan Aceh Merdeka, habis itu Polri sama Gerakan Aceh Merdeka, apabila terjadi sesuatu itu tetap dari pihak Polres atau pihak Kodim menelpon PMI untuk mengambil jenazah. Nah, jenazah itu yang tahu PMI. Mau jam 3 pagi, mau jam 12 siang, tetap PMI yang dihubungi. Jadi mulai dari situ kita sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan baik konflik maupun bencana alam. Itu.
Kalau konflik, kalau saya sih, saya kan asli Medan. Saya pernah ditugaskan untuk kegiatan di Aceh Timur. Pembebasan Ferry Santoro, tapi bukan membebaskan ya, tapi awal ceritanya mengobati. Nah, mengobati, walaupun tidak ketemu sama Ferry, tapi kita sudah 2 malam 3 hari yang bermain di hutan bersama dengan gerakan itu Aceh Merdeka. Tahun 2000 saya ditugaskan sebulan itu di Aceh Tengah. Konflik juga, baik itu kan ada 3 suku, baik Gayo, baik Jawa, baik Aceh. Nah, itu tambah lagi milisi. Jadi kita nggak tahu tuh di Aceh Tengah itu di mana. Tapi ya secara kejiwaan juga memang agak-agak terganggu sih. Sampai setiap hari itu mengevakuasi jenazah-jenazah yang memang sudah 2 hari, 3 hari, itu nggak langsung dihabisi, diambil nggak, tapi tunggu 2 hari, 3 hari laporan dari masyarakat. Jadi dengan kondisi-kondisi yang berbagai macam bentuk lah, itu sudah kita alami seperti itu. Iya, Pak. Nah, awalnya karena kalau tidak ada tsunami mungkin tidak damai bahasanya gitu kan. Tapi kan kita tidak minta juga tsunami ini, karena saya salah satu korban juga. Orang tua sama adik itu sudah menjadi korban tsunami. Sampai dengan saat ini tidak ketemu apakah sudah dikebumikan ataukah masih hidup, belum tahu. Karena sudah hampir 20 tahun ini, seperti itu Bu. Tapi karena panggilan jiwa kita, ya kita tetap melakukan berkegiatan sampai-sampai di seminggu tsunami itu saya membawa beberapa puluh relawan untuk membersihkan atau mengevakuasi jenazah-jenazah yang ada di lingkungan baik Kedah, Pelangkahan dan lain-lainnya. Sekalian mencari keluarga yang hilang gitu. Tapi sampai dengan 15 hari itu tidak ketemu. Nah, jadi ya sudahlah, diikhlaskan saja. Seperti itu. Iya. Itu dia. Ini jadi semacam pengalaman emosional ya, Pak? Iya. Sangat, karena apalagi sampai sekarang memang ibu dan adik Bapak belum ditemukan. Tapi juga Bapak masih tetap di sini. Itu sebuah ya dedikasi yang besar juga gitu ya. Nah, tadi balik lagi ke cerita Bapak saat tsunami itu dengan kondisi keluarga juga menjadi korban gitu ya. Bapak juga terakhir kan saat itu kan harusnya berangkat ke Jakarta, tapi nggak jadi karena tsunami. Akhirnya terjadi tsunami dan dengan kondisi bahwa keluarga juga menjadi korban. Ini pertanyaan yang cukup cukup pribadi mungkin. Seperti apa sih Bapak bisa menjalankan peran Bapak sebagai relawan saat itu juga ternyata memang anggota keluarga juga menjadi korban gitu. Kita ingin melihat ada kekuatan apa gitu dalam diri Bapak, maksudnya saat itu kan memang chaos ya Pak, sangat chaos gitu. Tapi Bapak bisa menjalankan untuk mengevakuasi jenazah sambil mencari keluarga. Ya, kalau ditanya kekuatan apa, saya sendiri tidak bisa menjawabnya Bu ya, kekuatan apa, tetapi itu panggilan jiwa. Jadi memang dari hati memang untuk membantu. Karena di saat mengevakuasi itu sampai 15 hari itu, saya berpikiran itu pasti ketemu. Jadi saya berusaha terus, bertukar-tukar orang yang saya bawa untuk melakukan evakuasi. Karena sebelum tsunami pun, di saat konflik kemarin, saya berpikir ini sudah nggak ada kita. Karena ada 2 malam 3 hari di dalam hutan kan pikir dah selesai nih. Dengan keluarga tidak bilang, karena keluarga nggak taunya ngobati, bertugas ke Aceh Timur. Tapi biasalah pulang seminggu, 2 minggu. Tapi nggak tahu dia kalau misalnya kita 2 malam 3 hari itu di hutan, nggak tahu. Seperti itu. Pas pulang baru tahu, nampak pun di berita. Nampak berita 10 orang anggota PMI ketahan katanya, seperti itu kan. Tahan, tapi ternyata kan bahasanya tuh nggak kejadiannya tidak seperti apa yang diceritakan. Kami diperlakukan dengan baik, ya kemana-mana dikawal gitu. Cuma bedanya kita jalan tuh harus malam, nggak bisa siang hari, jadi harus malam. Seperti itu. Bergerilya ya Pak? Bergerilya Bu. Sudah makan nasi putih dengan bawang tok di malam hari, dengan ikan asin. Pas waktu makan kok keras, rupanya kayu. Diambil jatuh. Jadi banyak cerita-cerita yang cerita-cerita yang memang tidak bisa kita rasakan dengan sekarang ini gitu. Setelah tsunami 2007-2008 kan udah mulai berdatangan tuh bantuan-bantuan internasional. Itu udah mulai lain ceritanya gitu.
Iya Pak. Itu Nah kita dia. kembali lagi ke peran PMI ini Pak saat masa tanggap darurat kan 3 bulan ya masa tanggap darurat penanganan tsunami Aceh itu awal sekali PMI termasuk yang salah satu turun ke Aceh. Apakah PMI berkoordinasi dengan lembaga atau organisasi lainnya gitu saat penanganan itu penanganan pada saat itu Pak selain PMI atau dari internasional lembaga internasional Di saat lembaga ini Bu, nasional? kalau di saat tanggap darurat 3 bulan itu, kita kan memang Palang Merah Internasional Federasi itu mensupport. Ya. Jadi semua alat-alat baik APD kita, baik dengan konsumsi kita, itu memang disupport sama mereka. Nah, kebutuhan-kebutuhan kita perlu berapa puluh orang relawan, berapa ratus orang relawan, mereka akan memobilisasi kemari. Dan setelah 3 bulan ke depan baru kita berkoordinasi. Tetapi di 3 bulan awal itu kan masih chaos itu. Betul, jadi PMI ya bekerja di PMI saja. Nanti kan datang lagi dari relawan Kompas, relawan berbagai macam relawan lah, ya kan. Nah, lain lagi dengan kalau kita koordinasi kita itu dengan palang merah baik Indonesia maupun luar. Jadi Bulan Sabit Merah Malaysia mengirimkan relawannya, Palang Merah Amerika mengirimkan relawannya. Nah itu yang berkoordinasi dengan Palang Merah Indonesia. Tapi kita yang dari luar itu setelah 3 bulan berikutnya. Tapi 3 bulan awalnya itu kan Semuanya hanya ke PMI. Palang Merah Indonesia, baik dari Palang Merah luar ke PMI dulu berkoordinasi. Iya, berkoordinasi. Dan mereka mengalami pusat yang memobilisasi kita. Seperti itu. Sama juga macam kayak 2018 lalu ya, bencana Palu. Iya. Nah, kita dari Aceh mengirimkan orang ke Palu, kita koordinasi dengan PMI pusat. Tidak langsung mengirimkan tiba-tiba sudah sampai di sana, tidak. Tetap karena kita di sini Palang Merah Indonesia yang menjadi komandonya, semua tuh ke Palang Merah Indonesia. Seperti itu. Jadi nanti, semua koordinasinya ke Palang Merah Indonesia ya Pak ya? Ya, PMI pusat. Seluruhnya. Nah, nanti di sana itu di lapangan ada korlapnya. Korlapnya yang baru menyusun yang relawan ini kemari, relawan ini kemari. Dia yang akan menyusun roadmap-nya kemana-mana relawan kita. Jadi tidak menumpuk pada satu tempat. Kadang-kadang kan ada juga relawan-relawan itu kan datang ke sini kan wisata bencana ini. Ya. Ada relawan dari kampung ini, ada relawan dari kampung itu. Banyak relawan. Banyak relawan datang kemari wisata bencana 2 malam 3 hari dah balik lagi. Tapi kalau PMI enggak, tetap 2 minggu sekali rocker, 2 minggu sekali rocker orang tuh. Itu dia. Itu kan memang tanggap darurat seperti tadi Bapak katakan juga dan kita tahu itu kan masih beneran tidak ada aturan ya Pak ya, semuanya masih jalan masing-masing. Nah dari PMI sendiri dengan mengkoordinasi seluruh federasi Palang Merah dari negara manapun yang masuk itu, apakah ada kesulitan tersendiri gitu Pak? Tidak ada Bu. Jadi kan sebelum tsunami Aceh kan ada bencana-bencana besar di negara lain, ya kan. Nah Palang Merah Indonesia kan ikut andil juga mengirimkan relawan kita. Jadi kita sudah terbiasa dengan pembelajaran itu. Di saat Indonesia khususnya Aceh terjadi bencana, kita sudah bisa menggunakan peraturan atau SOP yang dari luar pernah kita pakai. Nah disitulah baru muncul namanya manajemen relawan. 2008 itu manajemen relawan. Dari mana? Dari kejadian tsunami ini. Buku-buku pengurang risiko bencana, Ayo Siaga Bencana, itu dari mana pembelajarannya? Dari Aceh. Jadi kebanyakan buku-buku yang dibuat di PMI pusat itu merujuk ke Aceh. Nah, walaupun dibilang Indonesia kan supermarket bencana, tapi yang bencana besar itu kan di Aceh. Jadi mereka disitulah manajemen relawan itu bagaimana, berapa jam relawan terus bekerja, siapa yang menyebutkan relawan, seperti itu. Karena jangan nanti relawan ini memang dia panggilan jiwa, tapi nanti lama-lama dia menjadi kejiwaan. Itu yang takut kita kan? Itu tantangan. Itu tantangannya. Ya, awalnya panggilan jiwa memang, panggilan jiwa. Lama-lama kejiwaan dia. Ada macam kayak kami dulu itu konflik. Kalau misalnya dalam seminggu itu tidak mengevakuasi mayat, nggak mencium aroma mayat itu nggak enak, lemas badannya. Dan kita bisa tahu setiap Rabu tuh ada yang telepon, ada ngambil di Senapit, ngambil di Siron, ngambil di Janto, ada itu. Tapi kalau misalnya udah kebiasaan Bu ya. Ada kebiasaan. Jadi orang bilang kan kok kayak gitu PMI ya, kok kotor kali, siap evakuasi, taruh kamar mayat, makan depan kamar mayat, makan nasi gitu. Tapi udah terbiasa. Kalau misalnya dia nggak mencium bau aroma itu, dia rasanya badannya nggak enak, nggak segar. Sama kayak kita donor darah lah. Kalau 3 bulan kita nggak donor tuh badan berat, bawaan nggak enak aja. Tapi setelah kita donor sudah segar kembali, gitulah Bu. Jadi ya pengalaman PMI seperti itu. Cuma 2010 setelah
rekonstruksi itu kan dah ramai, sudah bermain dengan masyarakat, livelihood-nya. Jadi ada juga yang mengatakan perilaku masyarakat juga sudah berubah. Biasanya bergotong royong tapi kena dengan ini ya bersini nih ya, nanti segini, bersini nih ya, nanti segini. Hingga nanti lama-kelamaan sudah kebiasaan, ya kan? Sampai dengan saat ini ya berapa sanggup bayar? Kalau sanggup kita turun, kalau enggak. Seperti itu. Nah kalau itu kan sudah mulai rame inju-inju lain yang masuk. Nah PMI ya selesai tugasnya, sudah selesai. Seperti itu dia. Iya. Oke, Pak Chandra, kalau kita kita bahas lagi soal kegiatan PMI saat masa tanggap darurat. Selain tadi evakuasi, kalau kita masyarakat awam kan taunya kalau PMI itu berarti evakuasi jenazah korban, lalu juga pembukaan layanan kesehatan. Apakah ada kegiatan lain yang memang saat tsunami Aceh penanganan itu muncul nih kegiatan-kegiatan baru? Karena kan kayak Bapak katakan tadi bahwa ini menjadi pengalaman besar dan pembelajaran sangat besar nih tsunami Aceh ini, Pak. Apa gitu? Restoring family link. Apa itu, Pak? Pemulihan hubungan keluarga. Nah, jadi pemulihan hubungan keluarga ini bukan pemulihan hubungan keluarga yang bercerai, tidak. Tapi pemulihan hubungan keluarga yang hilang. Jadi kan di saat tsunami itu kan ada keluarga-keluarga yang hilang nih. Yang terpisah ya, terpisah Pak, ya? Dari keluarganya. Jadi di saat bencana, kita itu membuka layanan Restoring Family Link. Jadi keluarga yang hilang itu dilaporkan ke PMI, saya selamat, saya mencari. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya selamat itu, dia mencari seseorang. Nanti kita yang akan coba mencarinya. Itu sudah ditemukan atau belum. Jadi pemulihan hubungan keluarga. Jadi mencari keluarga-keluarga yang hilang. Seperti itu. Ada berapa banyak keluarga yang akhirnya disatukan, Pak? Diketemukan? Banyak, banyak, Bu. Yang diketemukan sih ada beberapa, bapak sama anaknya. Ya kan, itu pun di posko induk kita yang di Toyota. Nah, tetapi kalau yang sampai dengan sekarang yang nggak diketemukan juga lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi lain-lainnya baik layanan kesehatan rumah sakit lapangan kita buka, setelah itu evakuasi, setelah itu ada restoring family link. Jadi pemulihan hubungan keluarga. Nah, pemulihan hubungan keluarga ini memang mandatnya PMI. Tidak di saat bencana saja, di saat normal juga seperti itu. Contohnya ada nelayan-nelayan Aceh yang ketangkap di Myanmar. Nah, ya kan ketangkap di Myanmar, dia memberitakan bahwasanya itu dia selamat. Ke keluarganya yang ada di Aceh. Nah, dari Myanmar ke Palang Merah Indonesia ke Palang Merah Provinsi. Kita di sini cari kabupaten mana. Misalnya apakah Kabupaten Pidi atau Kabupaten Aceh Utara, kita hubungi PMI yang ada di sana. Mereka yang akan mencari. Seperti itu. Jadi sampai sekarang praktek itu masih dijalankan? Masih dijalankan. Tidak hanya untuk yang saat bencana, tapi juga di saat normal. Normal tapi juga. Bukan berarti Restoring Family ini mencari kesalahan atau tidak. Ya kan? Dia salah, kena ketangkapnya salah. Tidak. Itu. Dia hanya mengabarkan bahwasanya itu dia selamat. Seperti itu. Dia selamat. Gitu, dia. Jadi itu hampir sama seperti tadi kayak ICRC ya, Pak ya? Menemukan korban konflik dengan keluarganya. Jadi kan ketangkap dia sebagai tahanan politik, tapi kan tidak menyatakan kalau ini salah, tidak. Betul. Dia cuma mengabari bahwa itu bapak ini selamat kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, di Aceh gitu juga kita. Nelayan-nelayan kita itu mengatakan dia selamat. Kita nggak tahu apakah dia melewati batas zona ekonominya sana, dia ketangkap dengan pencurian ikan, itu tidak di luar tanggung jawab kita. Tapi untuk kabarnya bahwasanya dia selamat. Kita balas juga sini. Lagi-lagi tadi peran netral tadi tuh ya, Pak ya. Peran netral, yang betul. juga mempengaruhi itu mempengaruhi, juga. Jadi sama seperti inilah nih. Judgmental. Nah, ini kira prinsip. Jadi seluruh palang merah baik Indonesia maupun palang merah luar, 7 principle ini dipakainya. 7 prinsip. Benar. Itu dia. Betul. Ini yang dipakai semua. Di luar ini itu bukan. Kalau misalnya ada yang di ujung sana keuangan, itu nggak ada. Nah, itu kan atau kan ada keuangan, kemesraan atau apa tuh nggak ada. Jadi tetap ini aja pakainya. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan. Kesemestaan. Ya, betul. Jadi mempengaruhi semua tugas-tugas PMI yang dilaksanakan ya, Pak ya. Baik, tidak ada penilaian, judgmental dan sebagainya. Nggak ada ya. Dan ini semua dipakai seluruh dunia. Betul. Walaupun bahasanya beda-beda gitu kan. Itu dia, kalau kita kan kemanusiaan,
Iya, Mungkin betul, nanti yang di luar sana humanity, jangan nanti gara-gara humanity sama kemanusiaan itu bertengkar masalah bahasa itu yang sering terjadi kadang-kadang. Betul. Tapi memang cara kerja, kalau tadi saya mendengar cerita cara kerja Palang Merah tidak hanya PMI tapi secara federasi internasional juga memang sangat rapi ya Pak ya. Sangat, ya. Padahal kan ini bisa dikatakan ini lembaga mandiri ya kan Pak ya, maksudnya beneran netral, organisasi mandiri tapi bisa sangat rapi cara kerjanya sampai tadi tidak perlu harus di briefing lah berkali-kali tapi memang beneran sesuai dengan jalurnya SOP-nya seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi kita itu kan Bapak Palang Merah itu kan ICRC. Habis itu kalau untuk bencana itu kan IFRC. Jadi kalau terjadi bencana di Indonesia tetap IFRC ini yang menjadi tanggung jawabnya. Dia yang akan mensupport kita melalui PMI pusat karena kita di Indonesia ini kan PMI. Dia yang mensupportnya. Kalaupun misalnya Palang Merah luar mau mensupport Indonesia itu hanya melalui federasi juga. Tidak langsung Malaysia ke Indonesia tidak. Tapi melalui federasi karena federasi ini dia federasi ya. Jadi dia membawahi seluruh Palang Merah di dunia. Seperti itu. Oke Pak, tadi masa tanggap darurat nih ya. Berarti kalau saat penanganan gempa dan tsunami Aceh, PMI itu saat dengan kedatangan Pak Mariem Muhammad di hari H+2 bencana itu menandakan bahwa PMI memang terlibat dari awal penanganan ya Pak. Masa tanggap darurat juga tadi seperti Bapak katakan koordinasi sesama dengan organisasi Palang Merah lainnya dari negara lainnya sampai tahun 2010. 2010 ya. Nah, ini kan ada masa rehab rekod di mana saat itu kan BRR nih yang menjadi koordinir seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pak. Nah, seperti apa nih hubungan ataupun koordinasi jika ada gitu ya antara PMI dan juga BRR dalam masa rehab rekon itu? Ya, koordinasinya tetap intens Bu. Jadi waktu itu kan ini kantor kita ini kantor federasi. Nah, dulu awalnya kita itu berkantor di PKA. Tapi 2008 ini kantor siap, kita bertempat di sini. Jadi semua Palang Merah luar yang bekerja di Aceh, itu mereka tuh berkantor di sini. Baik Palang Merah Amerika, Norwegia, setelah itu Jerman, mereka berkantor di sini. Sehingga untuk melakukan koordinasi mudah. Nah, dengan BRR juga, federasi ini sudah melakukan koordinasi. Di wilayah-wilayah mana saja yang kami akan bekerja. Nah, seperti itu. Contohnya, Palang Merah Norwegia ini dapatnya di Semelu. Mereka akan meningkatkan kapasitas organisasi di Semelu. Itu Taiwan di mana, Hong Kong di mana. Jadi koordinasi itu, tapi federasi ini sudah menyerahkan Palang Merah yang ada di Aceh. Ini mereka melakukan rehabilitasi untuk pembangunan rumah, pembangunan puskesmas, pembangunan tempat air itu sudah disiapkan. Tinggal BR saja, jangan tumpang tindih. Nah, jadi koordinasinya intens Palang Merah kita. Nah, PMI pun kita hanya lebih ke peningkatan kapasitas organisasi. Nah, tapi kalau untuk rumah atau apa, itu PMI hanya bekerja dengan Palang Merah luar. Seperti itu. Berarti Pak, saat masa rehab rekon ini bisa dikatakan PMI juga tidak hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti tadi evakuasi, pemberian layanan, tapi juga menjadi donatur gitu ya, federasi? Ya, federasi menjadi donatur. Federasi donatur untuk tadi membangun misalnya pusat kesehatan, pusat layanan kesehatan, dan juga pelatihan seperti itu. Iya, jadi donatur, tetapi kan kadang-kadang itu dari Palang Merah luar, mereka kan membawa dana ini. Nah, dari Palang Merah Amerika, Palang Merah Jepang, mereka membawa dana. Apa yang mau dilakukan di Aceh? Kalau Jepang itu peningkatan kapasitas untuk Palang Merah remaja. Jadi mereka meningkatkan PMR yang ada di sekolah untuk di 23 kabupaten kota. Nah, karena kita memiliki 23 kabupaten kota, walaupun ada beberapa kota yang tidak terkena tsunami, tetapi federasi tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan itu merata. Contoh Aceh Tengah. Aceh Tengah Banda Meriah kan, itu markasnya dibangun. Sama, jadi kalau ibu nanti ke Banda Aceh, terus ke Aceh Besar, terus ke Pidi, itu markasnya sama. Bentuk markasnya sama. Sampai dengan ke Aceh Selatan, Aceh Tamiang, ujung kita, itu markasnya sama semua bentuknya. Bentuknya sama. Gambarnya sama. Kenapa? Dari Palang Merah luar. Memang katakan mereka akan membawa dana, ayo buat apa nih? Meningkatkan kapasitas PMI, bangun kantor. Kantor dibangun dengan gambar yang sama. Jadi tidak beda-beda dia. Seperti itu, Bu. Jadi itu yang paling sangat terkenal dari
gedung PMI ini itu ada satu ruangan yang memang memamerkan KTP ataupun kartu identitas korban tsunami yang saat itu memang kita masih menggunakan KTP merah putih ya Pak ya, itu sangat ikonik juga walaupun juga itu banyak pengalaman pahit juga di situ buat masyarakat Aceh. Bisa Bapak ceritakan nggak seperti apa teman-teman PMI itu mengumpulkan itu? Inisiasi awalnya itu seperti apa sih Pak? Ya, inisiasi awalnya itu di saat kita melakukan evakuasi jenazah korban, baik yang sudah seminggu, 2 hari, 3 hari itu kan, itu mereka itu kan kadang-kadang identitas itu masih ada berada di kantong. Nah, jadi pas kita evakuasi, waktu mau kita bungkus dengan plastik itu identitasnya kita ambil. Kita ambil, kita kumpulkan, kita cuci, keringkan, baru kita tempelkan. Nah, berarti yang dapat ini itu yang memang sudah meninggal, sehingga orang yang mencari pun ke PMI, markas kita kasih tunjuk kalau ada, berarti ya sudah tenang, dia sudah ditemukan jenazahnya, tapi tidak bisa dikembalikan ke keluarganya ya, karena kan saat itu kan nggak ada mau dibawa kemana nih, nggak ada. Kecuali kalau keluarga ketemu sama keluarga sendiri, dia akan membawa. Tapi kalau udah diambil sama relawan-relawan lain, itu akan langsung di kuburan massal. Jadi beberapa seperti perhiasan. Kalau perhiasan itu entah ada berapa kilo kita temukan, kita berikan ke Baitul Mal. Nah, jadi itu memang ada penyerahannya ke Baitul Mal. Nah, jadi perhiasan-perhiasan emas dan lainnya itu udah berapa kilo dapat, kita kumpulkan. Setelah itu kita berikan ke Baitul Mal. Mereka yang akan salurkan lah. Dan KTP, setelah itu ada buku Saya Mencari, Saya Selamat. Itu sebenarnya ada, tapi dengan kondisi kita udah 20 tahun ruangan itu tidak terpakai. Jadi kondisinya itu tidak layak lagi untuk kita bisa naik ke atas seperti itu, Bu. Jadi inisiasinya itulah, mana tahu nanti ada keluarga yang mencari. Nah, mencari KTP ya, Pak, ya? KTP, meyakinkan ini macam kayak saya lah ini sekarang. Saya nggak tahu nih apakah orang tua saya apakah selamat atau hilang ingatan. Tapi kira macam-macam nih. Mungkin kena hilang ingatan, dibawa ke panti asuhan, hilang ingatan, dibawa ke sama tempat orang lain atau apa gitu kan. Adik saya juga seperti itu. Tapi kenapa saya sendiri yang nyari nggak dapat? Kita nanya teman-teman pun nggak ada yang itu. Mungkin nggak kenal dia kan. Nggak ada. Sehingga ya sudah ikhlaskan aja. Kalau ada pun ya mungkin bukan saya yang ngambil, tapi ada relawan lain yang ngambil, dikebumikan apakah di Siron, kuburan massal, atau di Lampenerut. Nah, itu kan kita nggak tahu nih. Tapi udahlah. Itu udah cerita 20 tahun yang lalu, Bu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak juga dan keluarga melakukan ziarah ke kuburan massal ya, Pak ya? Saya ziarah nggak ke kuburan massal, Bu. Karena nggak tahu di mana kan. Ya sudah, di Masjid Raya aja, itu di rumah. Apalah, nggak ada ziarah-ziarah gitu. Itu dia. Iya. Kalau tadi, berarti dari pengumpulan KTP tadi, Pak, ada berapa jumlah KTP yang dikumpulkan? Lebih kurang ada 100-an lebih. 100-an lebih? Ya, 100-an lebih. Tapi dengan kondisi ya, ada yang sudah basah, koyak. Tapi kalau misalnya saat ini mungkin sudah pudar. Karena KTP kita tuh kan bukan KTP elektronik yang seperti sekarang. Betul. Tapi KTP merah putih yang dipres. Mungkin kena air, dijemur, dia akan pecah gambarnya. Tetapi karena fisiknya masih ada, ya tetap kita tempelkan saja. Jadi hanya untuk bisa menghitung kualitasnya aja, kuantitasnya saja kan berapa jumlahnya seperti itu. Iya. Dari KTP itu, Pak, apakah akhirnya ada keluarga yang ketemu nih? Dari melihat KTP tadi itu? Belum ada. Seperti itu. Tapi kalau untuk Saya Mencari Saya Selamat itu ada seorang anak ketemu sama orang tuanya. Itu pun relawan kita yang bawa ke posko. Setelah itu karena dia orang tuanya mengatakan dia kehilangan seorang anak, dan nyari identitas apa, kalau ada anak yang hilang, kita bawakan, cocokin data, udah telepon orang tuanya. Ketemulah di situ ada. Dan itu pun seminggu atau 2 minggu setelah tsunami. Masih posko kita masih di Toyota yang di Longbata. Itu, Bu. Iya, itu dia. Baik, Pak. Nah, sedikit kita mau melihat legasi dari Pak Mariem Muhammad. Pasti Bapak juga sudah sering bertemu, pasti kan ini menjadi satu tokoh yang dikenal sangat baik di Palang Merah Indonesia. Secara kita masyarakat juga sudah kenal dengan Pak Mariem Muhammad, tapi
tidak seperti teman-teman PMI mengenal Bapak Pak Mar'i Muhammad sebagai Mr. Clean-nya ini Pak. Legasi apa yang memang beliau tinggalkan terutama untuk PMI dan juga terutama untuk negara ini? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit. Ya, kalau misalnya Mar'i Muhammad ini kan dia lebih berperannya di saat terjadinya konflik Aceh. Dia memang betul-betul Mr. Clean dan saya rasa dia seorang yang memang bekas Menteri Keuangan. Setelah itu kan dia tidak takut apapun. Dia ke Aceh, khususnya ke Banda Aceh itu dia nggak mau ada pengawalan, nggak mau ada apa-apa, normal. Nah, jadi dan dia juga salah satu sosok yang dihormati dan disegani oleh baik IGAM maupun dari pihak RI ya. Nah, dan yang memberi semangat kita adalah 2 hari setelah tsunami dia sudah berada di Aceh. Nah, dan termasuk juga dia bersama SBY yang menyatakan 26 Desember itu adalah Hari Relawan Palang Merah Indonesia. Nah, dan itu masih presidennya SBY. SBY 2006. 2004 bencana, 2006 diteken di Prasasti bertempat di makam Kebunan Masal Tsunami bahwasanya itu tanggal 26 Desember adalah Hari Relawan Palang Merah Indonesia. Jadi di saat di situ kita memperingati tsunami, di situ juga kita memperingati Hari Relawan kita. Kenapa? Bencana tsunami Aceh ini kan seluruh relawan, seluruh Indonesia berdatangan ke Aceh. Sebelumnya mereka tidak tahu nih. Tidak tahu Aceh itu seperti apa. Yang tahu orang tuh Aceh itu konflik. Udah gitu aja. Aceh itu konflik. Tapi setelah tsunami itu mereka baru menginjakkan kaki di Aceh. Ternyata Aceh tidak ngeri yang mereka dengar waktu itu kan. Nah, Pak Mar'i sosok yang benar-benar luar biasa. Seperti itu dia. Jadi membuka perspektif baru gitu ya Pak untuk PMI, Pak, untuk para relawan PMI kita gitu ya. PMI nah, kita, kalau Bu. Bapak sendiri pernah punya pengalaman khusus yang memang in person nggak dengan Pak Mar'i yang langsung gitu? Iya. Yang waktu saya ada cerita menarik mungkin yang Bapak dia ke kabupaten-kabupaten sama saya Bu di saat itu. Kabupaten itu saya HP pun dia tidak pegang. Uang pun kadang-kadang dia tidak pegang. Jadi kalau misalnya dia mau beli singlet dia tanya, "Surya kamu ada bawa uang?" "Kenapa Pak? Saya beli singlet 1." "Oh, boleh Pak." Nah, seperti itu Bu. Dan dia pergi ke Ulili jam 10 malam dia nggak mau dikawal. Saya yang bawa memang. Waktu itu pelabuhan Ulili kita kan masih jalan kecil itu kan. Dan itu memang diikuti oleh pengawal tertutup dari Kodam, dari apa gitu kan. Tapi dia nggak mau dikawal, dia memang benar-benar bersih orangnya. Pernah karena dia nggak ada HP, saya dengar ceritanya itu di Padang, diantar ke bandara, sampai itu yang ngantarnya pulang, ya sudah 2 jam, orang Jakarta nelfon, kok belum sampai pesawatnya, rupanya pesawatnya delay. Dia mau nelpon ke PMI, nggak ada handphone. Jadi balik lagi orang tuh dia duduk aja nongol gitu. Berarti orangnya setenang itu juga. Setenang itu dia, slow aja orangnya. Tenang dia, memang. Jadi gini aja, ini saya kasih ke Ibu, silahkan dibaca-baca, lebih mendalami lagi kan. Karena kalau saya ngomong, beda. Kita pengen tahu pengalaman Bapak sih sebenarnya yang langsung ketemu. Karena kan kita belum sempat ketemu sama Pak Mar'i ya. Belum, sebenarnya kalau dari kita sendiri, dari BAST, Pak Mar'i ini termasuk salah satu yang emang kita pengen dengar ceritanya langsung. Tapi jadi karena sudah ada bukunya, Kekuatan Dalam Kemanusiaan, dia langsung buat buku 1 dekade dia kan, apa-apa saja yang dia buat, termasuk bencana tsunami juga dia ceritakan di sini, baik konflik, mulai dari konflik sampai dengan tsunami. Ya, itu dia. Kekuatan kemanusiaan kekuatan dalam kemanusiaan. Kalau saya ceritakan pun mungkin belat-belit Bu. Karena banyak cerita lucunya, banyak cerita sedihnya gitu. Tapi dia lebih tegas orangnya, pokoknya semua selesai sama beliau. Dan dia tidak high level itu tidak bisa merakyat. Ya, Pak. Down to earth bisa merakyat. Bumi ya, benar. Ya, nah Pak Chandra ini kan seperti di awal tadi saya katakan bahwa ini jadi tahun terakhir Bapak menjadi kepala markas PMI selama 5 tahun nih. Apa yang sudah Bapak lakukan sebagai kepala markas PMI Provinsi Aceh? Adakah semacam
cerita-cerita menarik ataupun insight menarik buat kami gitu ya selama Bapak menjabat sebagai Kepala Markas PMI Aceh. Ya, Ceritanya gitu. kalau saya sih selama menjabat itu 5 tahun 2020 sampai dengan 2025 ini kan kita lebih fokus kalau saya itu ke peningkatan kapasitas organisasinya, Bu. Lebih peningkatan kapasitas organisasi kita. Setelah itu nanti ada beberapa divisi, di saat itu ada COVID, mereka turun juga ke COVID. Setelah itu Indonesia lebih ke polionya, kita juga bermain di polio di saat Aceh ini. Jadi kalau apa yang sudah kita lakukan ya sebenarnya sih normal saja. Normal sesuai dengan kegiatan apa yang kita lakukan itu yang kita jalani. Nah, itu dia. Tidak ada yang saya sudah membuat ini, tidak. Gitu. Yang penting adalah di 23 kabupaten kota PMI-nya itu berjalan dengan bagus. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang lebih maju. Jadi sama rata. Sejajar ya Pak, sebarisan ya Pak. Sebarisan. Ya? Dan setiap PMI memegang prinsip ini. Betul. Jadi mau ibu mau ke Singkil, mau ke Tamiang paling ujung, mau ke Semulu di pulau sana, mau ke Sabang di pulau sana sama. Sama semua. Itu. Kalau saya beranggapan Pak, teman-teman yang bekerja di PMI, baik relawannya sampai stafnya itu, ini pribadi apa ya? Saya melihat berarti mereka mempunyai mental yang sangat kuat mental juga yang sangat ya. kuat. Dan sense of humanity yang tanpa batas ya Pak ya. Ya, sebenarnya Bapak itu, Bu. nih sudah dari tahun 94 sampai sekarang pasti kan nggak mati nih, padahal dengan segala gejolak kehidupan, belum lagi yang maksudnya up and down. Seperti itu Pak. Nah itu Bu, jadi yang relawan ini kan kita nih sampai hayat di kandung badan. Saya memang sudah selesai di 2025 akhir. Kalau nanti pemilihan ketua baru saya masih dipakai, saya akan lanjut. Tetapi kalau saya tidak dipakai lagi, saya bisa bergabung ke PMI Kota Banda Aceh sebagai tenaga sukarela. Apabila memang sana perlu tenaga kita akan membantu. Di saat terjadi bencana, PMI Kota Banda Aceh atau PMI Provinsi Aceh mau mengirimkan relawannya, kita siap untuk dimobilisasi. Jadi relawan ini tidak sampai dengan 2025 selesai, tidak. Relawan ini sampai dengan hayat di kandung badan. Sampai dia mampu, dia masih produktif, silahkan berbuat kebaikan di kemanusiaan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pengurus, staf itu kan jangka waktu dia. Pensiun kan? Iya, betul. 58 atau 60 pensiun. Tapi relawan ini tidak. Kalau umur 70 dia masih sanggup, masih bisa untuk membantu korban bencana atau apa, silahkan. Itu dia. Jadi emang nilai-nilai kemanusiaan ini sudah sangat merasuk ya Pak ya? Sudah sangat merasuk. Dalam jiwa ya, gitu sudah, secara... Bu. Kalau saya katakan sudah juga, itu juga lah ya. Tapi pokoknya adalah panggilan-panggilan itu. Betul. Sama termasuk teman-teman kita yang di sini. Gitu. Ya. Oke Pak, ini 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, tadi dengan cerita soal penanganan tsunami Aceh 2004 gitu ya, ini menjadi bencana besar abad ini. Dan bahkan juga satu yang paling besar yang memang memobilisasi banyak sekali negara, bantuan-bantuan seperti itu Pak. Pasti kan banyak pembelajaran yang memang didapatkan terutama dari PMI sendiri Pak. Apa yang memang pelajaran terbesar yang didapatkan dari bencana alam gempa dan tsunami tahun 2004 yang dirasakan oleh PMI? Yang dirasakan oleh PMI adalah PMI itu apa? Bekerja sesuai dengan nurani kita dan melakukan pekerjaan itu tidak harus meminta imbalan. Kalau ada, kenapa tidak? Tapi kalau tidak ada, laksanakan sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak harus dengan berapa sih untuk saya bisa ini? Berapa sih itu? Enggak. Tetapi di saat kita mau melakukannya, apalagi PMI ingin memobilisasi relawan itu, dia tetap memikirkan yang namanya pergantian biaya-biaya. Itu ada. Tidak harus mengeluarkan biaya sendiri. Tetap dari kita ada. Makanya awalnya adalah bekerja sesuai dengan nurani kita. Jangan ada paksaan. Jangan ada berharap untuk, kalau kita lakukan ini, ke depan kita akan dapat ini. Tidak. Seperti itu dia. Ya. Oke. Kalau pesan-pesan Bapak nih, untuk para, tadi kan pelajaran dari tsunami 2004 yang didapatkan, yang dirasakan oleh tubuh PMI sendiri ya Pak ya. Pesan-pesan Bapak nih sebagai tetua lah bisa kita bilang ya di PMI gitu ya, Provinsi Aceh, untuk relawan muda, apalagi Bapak berangkat dari yang masih relawan muda ya Pak sampai sekarang. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk bisa terutama menumbuhkan nilai-nilai ini Pak gitu?
Ya, jangan takut untuk belajar. Jadi untuk menjadikan relawan itu tidak harus melakukan yang harus disuruh. Tetapi hal-hal kecil paling tidak itu harus kita lakukan. Contohnya saja mulai dari Palang Merah Remaja itu. Bagaimana kita untuk hidup bersih, ya kan? Jadi kan anak-anak SMA ini diajari mereka untuk peduli dengan sesama. Setelah dia tamat SMA, karena dia bergabung dengan PMI, dia ingin menjadi korps sukarela, membantu orang dengan skop yang lebih besar, dengan bencana, kecelakaan atau apa. Seperti itu. Jadi pesan saya adalah, apabila sudah bergabung di PMI, itu jangan bermimpi untuk mencari uang. Ya, bermimpi aja jangan. Seperti itu. Tetapi apabila ada, kenapa tidak? Nah, yang penting kerja ikhlas, kerja cerdas, dan bergabung di PMI tidak ada habisnya. Seperti itu dia. Apa namanya tadi sampai akhir ya Pak ya? Sampai akhir hayat di kandung badan. Jadi tidak ada yang namanya relawan dipecat, kecuali yang dipecat relawan ini kan apabila dia melanggar hukum, meninggal nilai-nilai ya Pak? Ya, meninggal dunia. Nah, itu dia memang harus diberhentikan dari relawannya, ya kan? Sudah terkait dengan melanggar undang-undang dan harus dipenjara, itu dah memang selesai. Tetapi kalau dia normal, tidak ada yang namanya saya dipecat dari PMI kalau tidak ada salah. Saya lawan itu sampai hayat di kandung badan. Itu dia, Bu. Baik, Itu terima saja. kasih Pak Surya Chandra Nasution, Kepala Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh untuk berbagi ceritanya Pak dalam Potbas. Terima kasih. Balai Arsip Staf dan Sama-sama. Tsunami, dan banyak cerita menarik juga Pak. Pastinya juga semangat-semangat kemanusiaan tadi juga yang mungkin kita butuhkan nih oleh yang masih muda di zaman yang sekarang gempuran-gempuran hal-hal apa Pak? Gen Z ya? Gen Z-nya gitu ya. Anak-anak Gen Z Untuk membangkitkan sekarang. semangat juga untuk bisa menumbuhkan nilai-nilai yang memang dianut dan juga dijiwai oleh relawan dan juga teman-teman di Palang Merah Indonesia. Siap. Terima Amin. kasih Pak Terima Surya kasih, Chandra, sama-sama, sehat selalu dan sampai Ibu. jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Terima kasih sahabat Arsip, itu dia akhir dari perbincangan kita dengan Pak Surya Chandra Nasution, Kepala Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh. Sampai jumpa lagi di podcast Balai Arsip Statis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.